selalu indah di dalam Tuhan. Kira-kira itu harus menjadi statement yang jujur ya dari hati kita. Bahwa ketika kita mau datang beribadah, itu benar-benar adalah kerinduan dari hati kita. Tidak sekedar memenuhi panggilan rutin sebagai orang Kristen, hari Minggu harus ke gereja. Tapi harus menjadi kebutuhan. Ya, ibadah harus menjadi, kita harus bertumbuh sampai ibadah itu menjadi kebutuhan dan menjadi kehidupan buat kita. Supaya ibadah-ibadah kita menjadi ibadah-ibadah yang berkualitas at least untuk diri kita ketika kita beribadah. Sekalipun setiap orang memiliki suasana hati dan pikiran yang berbeda. Dan pulang nanti dengan berkat yang berbeda pula. Tapi saya berharap, saya berdoa, biar apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita sore hari ini, itu benar-benar memenuhi hidup kita semuanya. Dan kita dapat kenyang dengan firman Tuhan, dengan makanan rohani. Puji Tuhan. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, minggu yang lalu kita bicara tentang kehidupan orang Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan. Ketika mereka tiba di tanah Kanaan, kita telah melihat, kita telah bersama-sama mengikuti bagaimana cara Allah membawa orang Israel untuk ada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan. Kita semua familiar, sejak dari Sunday School kita diajar bagaimana orang Israel dari tanah perbudakan Mesir, kemudian Tuhan bawa mereka keluar dengan cara yang luar biasa, dengan keperkasaan tangan Tuhan. 40 tahun dalam perjalanan, dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan tanah Kanaan. Aku akan membawa engkau ke tempat yang aku sediakan. Apa itu? Itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian Tuhan. Tanah Kanaan adalah tanah yang Allah sediakan khusus untuk orang Israel dapat menikmatinya. Nah, seperti apa sih itu tanah Kanaan? Kalau kita selalu mendengar hal itu. Salah satu ayat yang kita bisa lihat di sini kira-kira supaya menggambarkan apa sebenarnya sampai Tuhan bilang Kanaan untukmu kuberikan kepadamu. Apa sih yang ada di sana sehingga orang Israel pun punya kerinduan yang besar untuk ada di sana. Mari saya coba kita awali dengan pembacaan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8. By the way, topik atau tema sharing atau khotbah hari ini saya cari kalimat yang mana kalau agak kurang pas minta maaf saudara ya. Tuhan memberi agar manusia bekerja sama dengan Tuhan ya. Saudara nanti saya jelaskan nanti maksudnya. Tuhan memberi agar manusia kemudian bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dalam setiap apapun juga yang Tuhan berikan, tujuan Tuhan satu, supaya Tuhan dapat dimuliakan. Ya. Apa yang Tuhan kasih, apa yang Tuhan beri, tujuannya jelas. Supaya Tuhan dimuliakan. Oke, kita kembali ke Kanaan. Ulangan pasal 8, ayat 7, 8, 9, 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau. Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri, perhatikan, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Perhatikan baik, kalimat tadi dikatakan, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Luar biasa.
Kanaan yang Tuhan sediakan adalah Kanaan yang demikian kaya. Dia punya sumber daya alam yang luar biasa. Bahkan Tuhan katakan nanti pada akhir kamu akan memuji Tuhan. Saking kamu menikmati Kanaan, kamu akan memuji Tuhan. Jadi itu Kanaan. Ya. Itu Kanaan yang Tuhan sediakan. Nah, kita bicara tentang, minggu lalu kita bicara tentang Jericho diberikan Tuhan kepada orang Israel, kepada Joshua. Bagaimana Allah menaklukkan kota Jericho, kita semua tahu sejak dari Sunday School, unik sekali. Peperangan dengan hanya mengelilingi kota Jericho 7 kali, dalam 7 hari, hari yang ke-7, 7 kali, 13 kali mengitari. Lalu hal yang paling sulit di kota Jericho untuk dikalahkan, untuk ditaklukkan, Allah yang mengambil alihnya. Kisahnya jelas. Ketika tembok runtuh, orang Israel antaranya maju berperang dan membunuh semua orang yang ada di Jericho. Yang paling susah itu temboknya, bukan? Tapi dengan cara Allah, Allah mengambil alih tugas yang paling berat, yang paling susah. Allah meruntuhkannya sehingga Israel dapat masuk ke Jericho. Tapi minggu lalu kita sudah ikuti, ada syarat. Sebelum Jericho itu diserahkan kepadamu, maka engkau harus menguduskan dirimu. Orang Israel harus disucikan. Ada sunat di situ. Bukti tanda pada zaman itu engkau disucikan. Di zaman kasih karunia, bukti tanda disucikan dan dikuduskan itu baptisan air. Itu yang pertama. Yang kedua, engkau harus mengadakan Passover, Paskah. Itu Paskah ketiga selama 40 tahun. Sebagai bangsa mereka lakukan itu. Itu penting untuk apa? Untuk orang Israel bisa ingat Tuhan yang telah melepaskan mereka dari Mesir dengan cara yang unik banget. Tuhan membebaskan orang Israel dengan menghukum bangsa Mesir. Di hari terakhir ketika mereka mau keluar, bagaimana maut melanda Mesir. Semua anak sulung, ternak dan manusia itu mati. Kecuali orang Israel. Di rumah orang-orang Israel di mana ada darah itu dibasuh. Tidak ada kematian. Allah mengawali kehidupan dari Mesir. Mereka keluar. Supaya orang Israel tetap ingat. Tuhan itu baik. Tetap ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Itu Paskah pertama. Setahun kemudian, bilangan pasal 9, orang Israel kembali melakukan Passover. Setelah itu tidak pernah lagi. Nanti kemudian waktu mereka mau masuk kota Jericho. Lalu saudara, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, Jenderal Joshua. Joshua waktu itu sudah berumur kira-kira 80-an tahun sekian. Karena dia adalah salah satu yang paling tua. Generasi yang masih lahir di Mesir. Diperkirakan Yosua waktu di Mesir, dia lahir di Mesir, salah satu dari orang Israel yang direkrut menjadi tentara Mesir. Karena ternyata menurut sejarah ada nama-nama tentara-tentara Mesir yang memiliki nama Ibrani. Jadi para sejarawan mengatakan seperti itu. Dia punya pengalaman. Kemudian dia menjadi pelayan Musa, menjadi panglima perang untuk orang Israel. Punya pengalaman yang panjang, punya status, punya predikat, punya kemampuan, semuanya. Bahkan jubah kebesaran sebagai seorang panglima, jenderal. Tapi sebelum dia masuk menyerang kota Jericho. Sekali lagi, mereka belum tahu kalau harus keliling, belum. Tuhan menampakkan diri kepada Yosua. Itu adalah ada penampakan teofani. Allah menampakkan diri dalam wujud manusia kepada Yosua. Dan saat itu Tuhan katakan kepada Yosua, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kemudian Yosua merendahkan diri, melepaskan itu momen dia merendahkan diri dengan segala kapasitas, kemampuan, kekayaan, pengalaman, semua. Dia tundukkan itu untuk menghormati Tuhan sebelum dia maju berperang.
Dan orang Israel melakukan itu semua. Ada lagi yang lain, kita lihat nanti. Kemudian masuk mengalahkan kota Yeriko. Bahwa Allah telah mendahului dengan sebuah janji. Aku akan memberikan. Kitab Yosua adalah kitab bridging antara orang Israel sebelum di Kanaan dan setelah mereka masuk Kanaan. Jadi itu kitab yang penting banget. Ya, kitab mereka mengakhiri perjalanan mereka di padang pasir. Dan kitab mereka mengawali perjalanan ada di tanah Kanaan. Tanah Kanaan bukan akhir, bukan tempat akhir dari perjalanan mereka. Itu awal mereka hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Awal. Oke. Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Setelah orang Israel menyeberang sungai Yordan, itu adalah musim panen. Air pasang itu musim panen, musim penuaian. Minggu lalu saya katakan bahwa sebelum orang Israel sampai ke tanah Kanaan, orang Yeriko sudah dilanda dengan kengerian, ketakutan terhadap bangsa Israel. Mereka udah dengar Israel itu hebat, Tuhannya luar biasa. Laut aja mereka belah. Raja-raja mereka kalahkan. Jadi ada ketakutan. Lalu kemudian ketakutan itu membuat orang-orang yang ada di sekitar Yeriko, di mana orang Israel kemudian meminjakkan kaki di sana. Para petani yang ada di sana, mereka masuk ke dalam kota, sembunyi di dalam kota. Kita sudah baca itu pasal yang kelima kalau salah, pasal 5 ayat yang pertama. Di sana orang Yeriko itu menutup rapat-rapat pintunya. Jadi semua orang masuk. Jadi para petani yang sudah tanam pas di musim panen, mereka kabur lari masuk dalam kota. Dan yang menikmati adalah orang Israel. Ada ayat yang katakan begini, engkau akan menikmati sesuatu yang tidak engkau tanam. Ada ayat itu. Ya. Jadi orang Israel pada waktu mereka sampai di Kanaan, mereka mulai menikmati. Itu tadi yang kita baca di kitab Ulangan pasal 8 tadi. Itu hasil panen atau hasil pertanian yang luar biasa. Yang nanti pada waktu engkau nikmati, engkau akan memuji Tuhan. Luar biasa banget. Lalu kemudian ketika mereka mulai makan hasil dari tanah Kanaan, mana roti dari sorga, itu berhenti. 40 tahun orang Israel dipelihara oleh Tuhan makan mana. Mereka bangun pagi, mana sudah bertebaran di sekitar mereka. Mereka tinggal tinggal ngambil, ngumpul, makan. Tuhan bilang ambil yang cukup yang bisa engkau makan pada hari itu. Awal-awalnya ada yang bandel. Wah enak, banyak, kumpul, ambil aja banyak-banyak. Ada yang ngambil banyak, tahu-tahu malamnya busuk, rusak. Makanya Tuhan Yesus ajar begini. Kalau doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena itu, makan apa yang Tuhan sediakan. Makanya kita katakan besok ada kesusahan sendiri. Ada pergumulan sendiri. Makan apa yang ada. Mana? 40 tahun. Dan 40 tahun dalam perjalanan itu perhatikan. Orang Israel, ada saatnya mereka bandel. Ada orang Israel yang keras kepala, ada orang Israel yang gak setia, ada orang Israel yang protes, yang melawan Musa. Ada orang Israel yang melawan Musa. Sampai ada orang Israel bilang begini, untuk apa engkau bawa kami ada di tanah di padang ini? Apa gak ada kuburan di Mesir? Kamu bawa kami harus mati di sini. Tapi setiap hari mereka masih makan mana. Coba perhatikan, baiknya Tuhan itu. Udah bandel,
udah nggak setia, masih makan, dikasih makan mana sama Tuhan. Itu berkat yang general. Pemeliharaan Tuhan. Tapi sampai di tanah Kanaan, waktu mereka mulai menikmati hasil Kanaan, mana itu berhenti. Penyeberangan Sungai Yordan bicara tentang proses pertumbuhan dari kanak-kanak rohani kepada dewasa rohani. Kepada dewasa rohani. Waktu sebut aja orang Israel 40 tahun itu, mereka seolah-olah dimanjakan dengan mana, pokoknya mana, Tuhan kasih mana. Biar kamu tahu Tuhan itu ada. Dimanjakan, dikasih mana terus. Mereka gereja, enggak gereja, ada berkat. Doa, enggak doa, ada berkat. Seolah-olah gitu kan. Mereka melawan Tuhan, tetap ada mana. Sampai satu waktu mereka makan roti dari sorga. Apa enggak ada daging? Mereka bilang, enggak ada daging. Tuhan kirim burung puyuh sampai mereka makan daging sampai memuntah, kata Alkitab. Demikian Tuhan tunjukkan mujizat demi mujizat. Tapi ketika mereka mau sampai ke tanah Kanaan, ceritanya menjadi berbeda. Kanaan bicara tentang kedewasaan. Kanaan bicara tentang tempat, bicara tentang suasana, bicara tentang pengalaman. Kanaan bicara tentang pekerjaanmu, bicara tentang studimu, bicara tentang profesimu, bicara tentang bisnismu, bicara tentang cita-citamu, bicara tentang sesuatu yang engkau raih, yang engkau dapat, itu Kanaan. Sebelumnya dikatakan Kanaan itu bicara tentang sorga. Tidak sepenuhnya benar, karena kalau Kanaan bicara tentang sorga, akan terjadi peperangan di situ. Jadi pendalaman Alkitab, Kanaan tidak selama bicara tentang sorga. Tapi pengalaman dalam janji Allah untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Oke, kita belum bicara tentang itu. Itu Kanaan. Jadi akhirnya orang Israel sampai di tanah, menginjakkan kaki di tanah yang tadi Ulangan pasal 8. Tempat yang bagus, manis, gurih buahnya, madunya, susunya luar biasa. Waktu mereka mulai mencicipi, mana itu berhenti. Saudara, ada saat-saatnya ketika kita setia kepada Tuhan, prinsip ini. Waktu kita setia dengan Tuhan, kita melayani, kita berdoa. Tapi ada saat-saatnya seolah-olah ada yang Tuhan hentikan di hidup kita. Seolah-olah ada pintu yang Tuhan tutup di hidup kita. Di mana sebelumnya itu adalah sesuatu yang selama ini mensuplai kebutuhan kita. Seolah-olah begitu, tapi tiba-tiba stop. Padahal kita lagi setia-setianya. Kita sedang sungguh-sungguhnya. Ada saatnya suasana itu terjadi dalam hidup kita. Bukan karena Anda buat dosa, bukan. Bukan karena Tuhan gak sayang, bukan. Anda baru saja naik level. Anda baru saja nyeberangi Sungai Yordan. Anda baru aja menginjakkan kaki di Kanaanmu. Di pasal 1 kitab Yosua, Tuhan katakan kepada Yosua, setiap tempat yang dipijak oleh kakimu, ku berikan kepadamu. Di Yosua pasal 1 jelas. Baru saja menginjakkan kaki di Kanaan. Berhenti. Nah, di padang pasir, perjalanan 40 tahun, orang Israel hidup dari apa yang mereka lihat. Mana setiap hari. Mana setiap hari. Di Kanaan mereka harus belajar hidup oleh iman. Di Kanaan mereka harus hidup bukan lagi dari apa yang mereka lihat seperti melihat mana setiap hari. Udah pasti ada mana. Tapi di Kanaan mereka dilatih untuk hidup dari apa yang mereka dengar. Di Kanaan ada berkat. Di Kanaan ada sukses. Di Kanaan ada kemenangan. Di Kanaan ada perlindungan. Belum mungkin terlihat secara fisik. Tapi mereka harus hidup dari mendengar apa? Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Tumbuh dewasa dari mendengar firman Tuhan. Orang Israel masuk di tanah Kanaan harus belajar hidup oleh iman. Hidup di tanah Kanaan hidup oleh iman. Hidup dengan mengandalkan Tuhan.
Percaya sesuatu yang belum kita lihat. Itu bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita rasakan. Itu iman. Mulai itu dilatih oleh Tuhan. Di tanah Kanaan. Saudara, luar biasa saudara. Pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun. Mana, mereka makan mana healthy and easy. Makanan seolah-olah ringan. Karena nggak ada dagingnya mungkin. Hanya seperti roti. Padahal, kalau menurut teorinya, koreksi kalau saya salah, kalau diet, makan sesuatu yang sama dalam waktu yang panjang, maka akan menyebabkan pembengkakan di kaki. Pembengkakan di kaki. Tapi orang Israel makan mana. Itu healthy, easy. Tetapi ada kandungan di dalam mana itu memiliki kandungan yang lengkap untuk kebutuhan selama 40 tahun. Makanya katakan di dalam Nehemia pasal 9 ayat 21, saudara baca sendiri. Ya. Mereka makan di padang gurun dan dikatakan kaki mereka tidak bengkak. Tuhan pelihara. Makan mana? Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Ya. Tapi kemudian berhenti. Berhenti itu. Dan mereka masuk di tanah Kanaan. Sekarang Israel sudah ada di tanah Kanaan. Hidup di tanah Kanaan. Sekarang mereka sedang facing Jericho. Facing Jericho. Jericho saya katakan minggu lalu adalah kota yang pertama yang harus mereka taklukkan di tanah Kanaan. Nanti setelah itu ada Ai, ada Gibeon, ada kota-kota yang lain, ada bangsa-bangsa yang lain. Jericho adalah kota pertama yang harus ditaklukkan. Tapi ingat, kata Tuhan begini, Yosua pasal 6 ayat 17 sampai 19. Dan kota ini dengan segala isinya dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Ayat 18, tapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya kamu jangan mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Dan seterusnya. Baca sendiri. Sebelum mereka masuk di Jericho, mengalahkan Jericho, Tuhan sudah katakan begini. Supaya barang-barang yang ada di kota Jericho kamu jangan ambil. Itu semua adalah untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Jangan diambil. Kenapa? Karena kota Jericho itu first fruit-nya, buah sulung dari tanah Kanaan. Kota Jericho itu buah sulung dari tanah Kanaan. Tuhan, oke, kota setelah itu, sudah lihat, Ai dan seterusnya, terserah, ambil. Tapi bagian kota Jericho jangan kamu ambil sedikit pun, Tuhan katakan. Jangan. Kenapa? Sekali lagi, prinsip ini penting. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Itu milik Tuhan. Itu buah sulung untuk Kanaan. Buah sulung untuk Kanaan. Jelas. Tuhan katakan kamu harus jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik. Lalu pasal 6 ayat yang ke-27 kitab Yosua diakhiri dengan ayat Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Israel, wow. Semakin dikagumi, semakin ditakuti. Tadinya orang cuma dengar. Dulu 40 tahun yang lalu mereka menyeberangi Laut Kulsum. Laut Kulsum terbelah 40 tahun yang lalu. Mereka dengar tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu mereka mengalahkan raja-raja yang besar. Mereka dengar itu. Dan tidak saja tentang itu. Kemudian mereka menghadapi fakta baru saja. Mereka melihat, mendengar semakin Israel menyeberang sungai Yordan. Menyeberang dengan cara mujizat. Jadi bangsa-bangsa lain semakin takut. Semakin terkenal, kagum karena orang Israel. Maka dikatakan semakin terkenal. Tapi pasal 7 ayat yang pertama dikatakan begini. Tetapi, wah, itu bukan awal yang baik. Dari ketika di puncak prestasi kemudian ada kata,
Tapi dia itu bagus banget. Dia itu keren. Dia itu wah, semua ada deh sama dia. Tapi itu berarti ada arti yang minus di situ. Ada arti yang negatif di situ. Ayat 1, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Saya pribadi belajar untuk memastikan apa sih kesalahan orang Israel. Supaya saya pribadi tidak jatuh kepada kesalahan yang sama dan tidak melakukan kesalahan itu. Setelah kemudian mereka mengalahkan Jericho, Tuhan katakan, jangan mengambil barang-barang yang dikuduskan, itu milik Tuhan. Tapi ada aja yang ngambil, ada aja. Namanya Akan dari suku Yehuda. Akan artinya trouble. Kita familiar dengan kata troublemaker. Nah, Alkitab kemudian katakan begini. Masih ayat yang 1. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel atas kesalahan dari si troublemaker tadi, si Akan. Tuhan, Alkitab katakan bangkitlah marahnya. Ayat yang ketiga dan seterusnya, ada kota yang setelah Yeriko, bangsa Ai, yang harus juga ditaklukkan. Ingat, Tuhan sudah mendahului dengan memberikan tanah Kanaan. Tetapi itu poinnya. Tuhan memberi agar manusia dapat bekerja sama. Tuhan memberi agar manusia dapat bekerja sama. Apa yang Tuhan berikan tujuannya satu. Agar Tuhan dimuliakan. Ada di tanah Kanaan. Mereka adalah orang-orang yang sudah dianggap dewasa 40 tahun supaya mereka dewasa. Ada aja Akan. Oke. Sekarang ada kota Ai. Yosua kemudian mengirim utusan 2 orang. 38 tahun sebelumnya ada 12 orang yang mengintai tanah Kanaan, disuruh oleh Musa. Tapi di sini cuma 2. Karena Yosua yang penting 2 aja lebih baik daripada 12 orang kemudian yang banyak tapi nggak bawa berita bagus. Jadi 2 orang aja. 2 orang pergi ke Ai, mereka kembali. Saudara baca mulai ayat yang ketiga. Mereka datang, mereka bawa kabar apa? Wah, Ai itu mah kecil, sedikit, nggak usah kita repot-repot. Kirim aja sedikit dari tentara. Nggak usah repot. Lalu kemudian Alkitab katakan, Yosua oke, dan Yosua kemudian maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang bangsa itu ke sana. 3.000 orang ke sana. Saudara, di titik, di prestasi ketika mereka mengalahkan Jericho, itu membuat orang Israel terlalu percaya diri. Mereka merasa diri mampu, merasa diri kuat, merasa diri sombong. Padahal Tuhan yang kasih. Tuhan yang buat orang Yeriko itu ketakutan. Tuhan yang runtuhkan itu tembok. Tapi mereka masih curi kemuliaan itu. Sehingga mereka wah kita hebat. Kalau Ai cuman kecil, nggak ada apa-apanya. Nggak usah repot-repot. Lalu kemudian Israel mengirim 3.000 tentara. Kemudian akhirnya apa yang terjadi? Bangsa yang dianggap kecil, sederhana, yang disepelekan justru berbalik mengejar orang Israel, bahkan membunuh 36 orang dari tentara Israel. Apa yang terjadi? Di luar perkiraan mereka pikir tadinya pasti menang karena kita hebat. Pasti menang karena kita banyak. Pasti menang karena kita pinter. Pasti menang karena kita punya perlengkapan yang lebih besar. Pasti menang karena segudang alasan yang terbukti waktu mereka kalahkan kota Yeriko.
Tapi mereka menghadapi fakta. Ai yang kecil mengalahkan mereka. Lalu, mulai ayat yang ke-6, sudah baca lagi. Sampai ayat yang ke-9. Baca sendiri. Kemudian apa yang terjadi? Yosua dan para tua-tuanya apa? Mereka mengambil debu, mereka taruh di atas kepala, mereka nangis. Nangis. Dan apa sudah kita baca di sini apa? Yosua kira-kira bilang begini, Tuhan, kenapa semua ini terjadi? Apa yang kita dapat di sini? Mereka mulai mempersalahkan Tuhan. Mulai mempersalahkan Tuhan. Semua kita pernah melakukannya, bukan? Jujur aja. Ya, semua kita pernah mempersalahkan Tuhan. Mungkin. Ya. Tuhan, kenapa begini? Saya sudah berdoa, saya sudah setia, saya melayani. Kenapa? Kenapa Tuhan? Tuhan lebih sayang yang lain. Tuhan lebih sayang dia, Tuhan gak sayang saya. Dan segudang alasan. Mulai dengan tidak ke gereja. Lalu mulai mempersalahkan teman. Sebelum mempersalahkan pendetanya. Lalu kemudian mulai mempersalahkan Tuhan. Itu yang terjadi di dalam society kekristenan. Lalu perhatikan baik. Sampai 9 mereka teriak, mereka mempersalahkan Tuhan. Ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah engkau. Mengapa engkau sujud demikian? Tuhan katakan begini, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barang mereka. Orang Israel cuma mau menerima apa yang Tuhan beri. Tapi kemudian mereka gak mau bekerja sama dengan Tuhan. Dari apa yang Tuhan berikan. Itu kesalahan. Tuhan katakan orang Israel telah berbuat dosa. Ayat 12, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Tuhan bilang, seharusnya Ai sudah diserahkan kepadamu. Tapi orang Israel berbuat dosa. Apa itu? Mereka mengambil apa yang dikuduskan oleh Tuhan dari kota Yeriko, buah sulung untuk Kanaan. Mereka ambil itu. Sehingga sesuatu yang kudus itu yang milik Tuhan diambil oleh mereka itu berubah menjadi kutuk buat mereka. Sehingga orang Israel kalah dari bangsa Ai. Dari bangsa Israel. Dan seterusnya kita baca orang-orang Ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu. Esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan, orang Israel ada barang-barang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh sebelum barang-barang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Jelas. Tuhan mau orang Israel menguduskan diri. Jangan sentuh apa yang dikhususkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Itu milik Tuhan. Kota-kota lain silakan. Jericho jangan disentuh. Karena itu berkat itu akan berubah sebaliknya. Itu pesan pentingnya. Setiap manusia diberikan oleh Tuhan sesuatu yang terbaik. Kita punya apa yang the best dari hidup kita. Semua yang the best dari hidup kita itulah bagian dari anugerah Tuhan. Dan itu seperti first fruitnya kita semuanya buat Tuhan. Usia muda, potensimu untuk melayani Tuhan, beri buat Tuhan. Beri. Supaya nanti ketika sudah lebih mature nanti, tidak ada bahasa, wah aku nyesal banget, dulu muda aku gak melayani Tuhan. Nanti tua aku baru melayani Tuhan. Sayang nanti. Mumpung sekarang ngerti, ayo layani Tuhan. Yang muda-muda, ayo layani Tuhan. Apa sih melayani Tuhan? Ada banyak melayani Tuhan, Anda gak harus jadi
pengkhotbah di sini, walaupun nanti pada waktunya kalau Tuhan berkenan, kalau Anda bisa aja berkhotbah. Mimbar ini terbuka buat mereka yang dewasa rohaninya. Tapi ada banyak konteks pelayanan lain. Apakah Anda pikir ngatur kursi itu bukan pelayanan? Pelayanan. Apakah Anda pikir yang beres-beres yang lain-lain itu bukan pelayanan? Pelayanan. Saya salut buat hamba Tuhan, buat teman-teman pelayan. Datang gereja, ngangkat yang berat-berat, persiapkan pelayanan, pulang. Juga gitu. Tuhan Yesus berkati. Yang lain jangan kalah. Sebelum berkhotbah di sini, mulai dulu dari situ. Amin. Halo. 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 Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Orang Israel diajar oleh Tuhan. Supaya mereka ngerti. Supaya mereka mulai ngerti. Apa yang seharusnya boleh dan yang tidak boleh. Lalu kemudian Israel ngumpulin. Siapa sih yang salah di sini? Dikumpulkanlah. Mulai Yosua pasal 7. Ayat 1 dikatakan orang Israel berubah setia dan seterusnya. Ayat 20. Orang Israel telah berbuat salah dan didapati. Akan si troublemaker itu tadi, si trouble akan. Dia yang salah. Lalu apa yang terjadi saudara? Perhatikan baik. Ayat 21 ini penting. Mulai ayat 22. Benar akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, sebatang emas yang 50 sikal beratnya, aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tahun, dan perak itu di bawah, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Perhatikan baik. Akan bilang begini, aku lihat, aku mengingininya, maka ku ambil. Kalau saudara ingat di Kejadian pasal 3 waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang kepada Hawa, Hawa, kenapa? Kan ditanya ke Adam, Adam, apa kamu makan itu buah? Adam bilang, bukan aku. Ini nih perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dia yang buat aku makan. Tuhan tanya, Hawa, apa yang kamu buat? Hawa bilang apa? Aku melihat buah itu indah. Aku mengingininya, bagus. Maka ku ambil. Itu cara iblis untuk merampas berkat di masa depan. Ingat, Kanaan sudah diberikan oleh Tuhan. Dan untuknya manusia harus bekerja sama dengan Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Pelanggaran atas perintah itu membuat Tuhan tidak dimuliakan. Sehingga walaupun Ai sudah dijanjikan menjadi milik orang Israel, tapi Israel tetap kalah. Kenapa? Karena ada kesalahan tadi. Kesalahan tadi, mereka menyentuh apa yang dikhususkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan sedang membangun karakter kedewasaan rohani dari orang Israel, supaya waktu kota-kota setelah itu mereka bisa menikmati. Dan ini kota Ai, pengalaman dan kota ini adalah pengalaman kekalahan satu-satunya yang dialami oleh orang Israel di tanah Kanaan. Satu-satunya. Satu-satunya yang dialami oleh orang Israel. Lalu kemudian kota Ai juga kemudian dikalahkan dan kota-kota seterusnya. Coba kita lihat Yosua pasal 8. Yosua pasal 8 ayat 1. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut, jangan tawar hati, bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Perhatian baik, sudah baca terus. Tuhan bilang begini, sekarang Ai kuserahkan kepadamu. Tapi kamu harus melakukan sama seperti yang kau lakukan kepada Jericho. Apa itu? Ada prinsip awalnya. Ada private meeting antara Yosua dan Tuhan sebelum dia berperang.
Ada waktu, ada momen dia benar-benar menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya kepada kehendak Allah. Untuk tunduk dan menghormati Tuhan. Tuhan bilang, ini tanah kudus, tanggalkan kasutmu. Dan Yosua merendahkan diri kepada Tuhan. Itu momen penting. Dan Tuhan bilang, Ai kuserahkan kepadamu. Tapi harus seperti engkau mengalahkan Jericho. Apa itu? At least dia harus punya momen-momen yang intim bersama Tuhan. Apa itu? Harus hidup di dalam doa. Doakan apapun juga yang akan kita lakukan. Sekalipun kita sudah tahu hasilnya dalam bacaan dan analisa kita. Tetap harus berdoa. Doakan apapun yang akan kita lakukan. Yang kita dapatkan. Semua bawa dulu ke Tuhan. Serahkan dulu ke Tuhan. Dan setelah orang Israel menjaga kekudusan, ingat firman, menyerahkan diri kepada Tuhan, Ai dikalahkan. Ai diserahkan kepada bangsa Israel. So juga untuk kota-kota yang lain dan seterusnya. Kemenangan demi kemenangan. Karena orang Israel belajar sesuatu yang penting. Jericho itu buah sulung di Kanaan. Jericho itu adalah milik Tuhan. Tuhan sedang melatih. Kuncinya di situ. Dengan mengkhususkan apa yang dikuduskan oleh Tuhan, itu menjadi anak kunci untuk kemenangan berikutnya. Pengalaman berikutnya. Iblis suka manipulasi. Kulihat, kuingini, kuambil. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di Kanaan kita masing-masing, ada janji yang Tuhan sudah katakan, aku berikan itu kepadamu. Aku serahkan itu kepadamu. Aku berkati engkau di tanah Kanaan. Tempat yang kau pijak ku berikan kepadamu. Semua ku berikan kepadamu. Tapi dari pihak kita dituntut kerjasama spiritualitas kita dengan Tuhan. Apa itu? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tuhan harus dimuliakan dalam setiap perjalananmu di tanah Kanaan. Supaya Tuhan diagungkan. Ada bukti ketika Tuhan diabaikan. Tidak taat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka bahkan dikalahkan oleh sesuatu yang kecil. Buat saya pribadi, ini pelajaran penting supaya saya tidak jatuh kepada kesalahan yang sama. Tidak melakukan hal yang sama. Supaya saya bisa menikmati kota-kota, kemenangan, berkat-berkat seperti di Ulangan pasal 8 tadi. Madu, air susu, di sana engkau tidak akan kelaparan. Itu janji Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama. Pemain musik boleh maju ke depan. Puji Tuhan.